Video pembelajaran kelas 1 SD tema 7 benda hewan dan tanaman di sekitarku. GS Channel, sahabat belajar bermain dan berkreasi online. Assalamualaikum, apa kabar anak hebat? Semoga kalian sehat ya. Begitu juga dengan ayah bunda kalian di rumah. Apakah anak hebat sudah siap belajar? Siap ya. Nah, sebelum belajar kita baca doa dulu yuk. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Let's go, ayo kita bersenang-senang. Siapkan ya buku tematiknya dan simak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe-nya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan menyimak video siswa dapat menyebutkan dan menuliskan ungkapan pujian, mengidentifikasi masalah sehari-hari yang melibatkan penjumlahan dua bilangan dengan hasil maksimal 100, serta menentukan hasil penjumlahan dua bilangan caca dengan hasil maksimal 100. Hari ini kita akan belajar tema 7 benda hewan dan tanaman di sekitarku untuk subtema 3 tanaman di sekitarku untuk pembelajaran kelima. Ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar tanaman ya, dan ada yang sedang mau menyiram tanaman. Tanaman terdiri atas beberapa bagian seperti yang telah kita pelajari waktu itu. Nah, sekarang ada akar, ada batang, ada daun, ada buah, ada biji, dan ada juga bunga. Nah, kita baca teks di bawahnya yuk. Tanaman terdiri atas beberapa bagian. Ada akar, batang, daun, buah, biji, dan bunga. Setiap bagian tanaman memiliki manfaat. Salah satu manfaat tanaman adalah sebagai makanan. Ada yang dimakan bagian buahnya, contohnya jeruk dan pepaya. Ada yang hanya dimakan bagian daunnya, contohnya misalkan bayam dan kangkung. Ada yang hanya dimakan bijinya, misalnya kedelai dan kacang hijau. Kita juga dapat memanfaatkan akar atau batangnya untuk dimakan. Contohnya singkong dimanfaatkan akarnya, dan tebu dimanfaatkan batangnya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan tanaman. Ingkarilah makanan yang berasal dari tanaman. Diskusikan dengan temanmu. Nah, sekarang ayo kita lihat di sini sudah ada gambar makanan. Nah, makanan ini ada yang terbuat dari tanaman dan ada yang terbuat dari hewan. Mana saja yang terbuat dari tanaman? Kita beri lingkaran. Susu, apakah susu termasuk dari tanaman atau dari hewan? Susu ada yang terbuat dari susu sapi atau susu kambing. Ada juga susu yang terbuat dari susu kedelai. Jadi ini juga bisa dari tanaman, yaitu susu kedelai. Kemudian jagung dari tanaman, nasi dari tanaman yaitu padi. Kemudian tempe juga dari tanaman yaitu dari kacang kedelai. Kemudian ikan dari hewan. Daging juga dari hewan, bisa daging ayam, daging sapi, dan lain sebagainya. Kemudian es krim dari mana ya? Nah, es krim ini pasti menggunakan gula, ya kan? Karena es krim manis. Gula adalah dari
tebu. Jadi ini dari tanaman. Kemudian keju. Keju ini dari susu ya. Nah, susu ada yang dari hewan dan ada yang dari tanaman. Nah, selanjutnya ada buah-buahan. Ini sudah pasti dari tanaman. Ya, begitu banyak ya makanan yang terbuat dari tanaman. Ya. Nah, selanjutnya adalah tarik garis dari gambar ke nama bagian tanaman yang biasa dimakan. Nah, sekarang yuk, yang pertama ada gambar jeruk. Yang dimakan adalah buahnya. Tarik ke sini. Kemudian singkong, yang dimakan adalah akarnya. Kemudian kangkung, ya daunnya. Selanjutnya tebu, ya batangnya. Sawi, daunnya. Kol itu adalah kembangnya atau bunganya. Nah, kemudian padi adalah bijinya. Selanjutnya kedelai adalah bijinya. Nah, anak hebat. Halaman berikutnya ya. Berbagai tanaman dapat diolah menjadi makanan. Kita dapat membuat sayur menggunakan kangkung. Kita dapat membuat makanan tradisional dari singkong. Apakah kamu tahu nama makanan yang terbuat dari kedelai? Nah, yang terbuat dari kedelai contohnya adalah tempe, kemudian susu kedelai, kemudian ada juga keripik kedelai, dan lain sebagainya. Perhatikan teks berikut, bacalah dengan nyaring. Membuat sayur sop bersama ibu. Hari ini Siti membantu ibu memasak. Siti dan ibu memasak sayur sop. Siti membantu ibu membersihkan sayuran. Siti juga membantu ibu memotong sayuran. Ibu Siti pandai memasak sayur sop. Sayur sop buatan ibu Siti enak rasanya. Nah, sekarang ayo menulis. Perhatikan kembali cerita tersebut. Tuliskan 3 kalimat pujian yang sesuai dengan cerita. Nah, 3 kalimat pujian yang sesuai dengan cerita yaitu 1. Siti anak yang baik, suka membantu ibu memasak. Kemudian yang kedua, Siti sangat pintar membersihkan dan memotong sayuran. Nah, kemudian yang ketiga, wah hebat, Ibu Siti pandai memasak sayuran. Sayuran sop buatan Ibu Siti enak sekali. Nah, itu contohnya. Nah, lanjut ke halaman berikutnya. Ayo berlatih. Pohon pepaya banyak manfaatnya. Bagian buahnya dapat dimakan, bagian daunnya juga dapat dimakan. Biji pepaya dapat ditanam kembali. Biji pepaya tumbuh menjadi tanaman baru. Petani menanam biji pepaya. Petani rajin merawat tanaman pepaya. Pohon pepaya tumbuh dan berbuah. Buah pepaya dipanen dan dijual. Seorang petani membawa hasil panen pepaya ke pasar. Petani membawa 2 keranjang buah pepaya. 1 keranjang berisi 23 buah pepaya. 1 keranjang lainnya berisi 26 buah pepaya. Berapa banyak buah pepaya semuanya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, ayo kita lihat gambarnya. Nah, lihat di halaman berikutnya. Banyak pepaya, semuanya adalah 23 ditambah 26 sama dengan 49. Cara penyelesaiannya,
lainnya dengan cara penjumlahan susun ke bawah. Nah, seperti ini ya. Ini namanya cara susun ke bawah. Ada 23 ditambah 26. Nah, berarti kita kerjakan dari yang satuannya dulu. 3 satuan ditambah 6 satuan sama dengan 9 satuan. Nah, satuan itu yang ini, yang berwarna merah. Lanjut, kita kerjakan yang puluhannya. Puluhannya adalah yang berwarna hijau. 20-an ditambah 20-an sama dengan 40-an. Maka hasilnya menjadi 49. Ingat, jika kalian mengerjakan susun ke bawah, kerjakan dulu satuan. Setelah satuan selesai, baru kerjakan puluhan. Nah, kita lanjut ya. Jadi 23 ditambah 26 sama dengan 49. Sekarang kita coba selesaikan soal penjumlahan di bawah ini. Lihat, ada 34 ditambah 26. Kerjakan dulu satuannya. 4 satuan ditambah 4 satuan sama dengan 8. Kemudian lanjut puluhannya. 30-an ditambah 20-an sama dengan 50-an. Berarti hasilnya adalah 58. Oke, soal nomor 2. 7 satuan. Kerjakan dulu satuannya. 7 satuan ditambah 0 satuan sama dengan 7 satuan. Kemudian lanjut mengerjakan puluhannya. 20-an ditambah 30-an sama dengan 50-an. Berarti hasilnya adalah 57. Kemudian soal nomor 3. Kita kerjakan dulu satuannya. 8 satuan ditambah 1 satuan sama dengan 9 satuan. Lanjut kerjakan puluhannya. 1 puluhan ditambah 4 puluhan sama dengan 5 puluhan. Berarti hasilnya adalah 59. Nomor 4, kita kerjakan dulu satuannya. 3 satuan ditambah 4 satuan sama dengan 7 satuan. Kemudian lanjut kerjakan puluhannya. 30-an ditambah 30-an sama dengan 60-an. Berarti hasilnya adalah 67. Kemudian soal nomor 5, kita kerjakan dulu satuannya. 3 satuan ditambah 4 satuan sama dengan 7 satuan. Lanjut kerjakan puluhannya. 50-an ditambah 40-an sama dengan 90-an. Berarti hasilnya adalah 97. Nah, sekarang pasangkan sesuai dengan jawaban yang benar. Ayo kita kerjakan bersama-sama ya, untuk melatih penjumlahanmu terlebih dahulu. Oke, soal nomor 1 adalah 25 ditambah 34 sama dengan berapa ya? 5 ditambah 4 sama dengan 9. Kemudian 2 ditambah 3 sama dengan 5. Berarti hasilnya 59. Nah, kita tarik garisnya. 59. Lanjut ke soal nomor 2. 59 ditambah 40 sama dengan 9 ditambah 0 sama dengan 9. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Berarti hasilnya adalah 99. Oke, soal nomor 3 adalah 44 ditambah 45 sama dengan 4 ditambah 5 sama dengan 9. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Maka hasilnya adalah 89. Nah, sekarang soal nomor 4. Soal nomor 4, 66 ditambah 12 sama dengan 6 ditambah 2 sama dengan 8. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Maka hasilnya adalah 78. Soal nomor 5,
86 ditambah 12 sama dengan 6 ditambah 2 sama dengan 8, 8 ditambah 1 sama dengan 9, maka hasilnya adalah 98. Nah, seperti ini. Ingat ya, setiap kalian mengerjakan, susun ke bawah, kerjakan dulu satuannya, baru lanjut mengerjakan puluhannya. Nah, untuk melatih pemahamanmu tentang materi hari ini, ayo kerjakan LKPD. Selamat mengerjakan. Sekian dulu materi hari ini, semoga bermanfaat dan tetap bersemangat. Jangan lupa membaca doa sesudah belajar dan ucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda. Dadah. Berdoa bersama-sama. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tangsanihi ya rabbal alamin. Lakukan selalu 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak. Thanks for watching, see you on my next video. Jangan lupa di subscribe dan jika berkenan di like, diberi komennya dan di share videonya. Dadah.